Halo guys, jumpa lagi dengan gua Wisnu Budi Saputra di channel BBS Motovlog. Oke guys, jadi kali ini gua mau bikin konten sedikit berbeda ya. Gua nggak riding karena di luar lagi hujan terus guys. Ini motornya udah dicuci ya. Jadi sangat disayangkan kalau di bawah hujan-hujanan. Oke, langsung saja guys. Konten kali ini gua bakal bahas 5 kekurangan pada motor Satria FU berdasarkan pengalaman gue pribadi ya. Mungkin tiap orang pengalamannya beda-beda, tapi kalau yang gue alami kekurangan di Satria FU adalah sebagai berikut guys. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, kekurangan Satria FU menurut gue yang pertama adalah tidak nyaman dipakai buat boncengan guys, karena kalian bisa lihat sendiri tuh joknya, desainnya seperti ini ya. Ini kalau buat boncengan nggak nyaman karena terlalu sempit, ditambah modelnya yang melorot banget guys. Jadi apalagi yang boncengnya cowok, wah itu nggak akan nyaman banget guys. Kalau yang boncengnya cewek sih oke lah ya, tapi tetap aja akan cangkel guys, karena tuh pengendaliannya juga sangat dekat dengan jok, jadi akan terasa cangkel. Itu sih pengalaman yang gue alami selama kurang lebih 8 tahun pakai Satria FU guys. Nah, oke, tadi yang pertama udah ya, tidak nyaman dipakai buat boncengan guys. Jadi ini kalau dipakai buat sendiri sih oke-oke aja, enak-enak aja ya. Kalau jarak dekat sih, kalau jarak jauh ya lumayan juga nggak nyaman gitulah. Pokoknya yang pertama tidak nyaman dipakai buat bonceng. Nah, yang kedua Satria FU itu tidak punya bagasi, jadi agak sedikit repot ya. Tuh, dia nggak punya bagasi, dia cuman ada sedikit tempat di sini, cuman buat nyimpan kunci-kunci aja. Ini juga gue bawa CDI cadangan juga disimpan di sini karena nggak akan muat di sini. Apalagi sekarang udah musim hujan, ini nggak akan bisa buat nyimpen jas hujan. Makanya kalau kalian mau pergi kemana-mana buat nyimpan alat-alat, buat nyimpan jas hujan, barang-barang berharga lainnya, kalian harus menggunakan tas kantong guys. Jadi sangat repot ya. Itu tadi kekurangan kedua di motor Satria FU, tidak mempunyai bagasi yang lega. Oke, langsung kekurangan yang ketiga. Nah, dari depan ini kekurangan yang ketiga, kalau kalian hujan mau pergi-pergian ke acara pesta atau ke kondangan atau ke sekolah, ke kampus, atau mau ngapel kemanapun ya, kalau hujan pasti kaki kalian nggak akan bersih guys, pasti bakal kotor karena Satria FU tidak punya dak, tidak punya tebeng ya, atau cover ke depan sini guys. Jadi otomatis kalau hujan, jalan basah atau ada genangan, air bakal langsung muncrat dari spakbor ke kaki kalian. Itu untuk bagian depan. Kalau untuk belakang kita lihat, nah kalau belakang sih relatif aman karena dia spakbornya agak panjang ya. Cuman ya kelemahannya kakinya aja, nanti kaki kalian bakal kotor banget guys, karena tuh bisa kalian lihat sendiri ya, Satria FU itu ramping banget bodinya, dia nggak punya tebeng atau nggak punya dak, atau biasa disebut fairing ya. Itu kelemahan yang ketiga. Tadi udah ya, kelemahan pertama nggak nyaman buat dipakai boncengan atau dipakai berdua. Yang kedua tidak punya bagasi, jadi repot. Yang ketiga kaki kalian bakal kotor kalau kondisi hujan. Oke, sekarang lanjut ke 4. Nah, kita beralih ke sebelah kiri guys. Kekurangan keempat, mesin Satria FU itu biasanya berisik karena rantai ketengnya atau templarnya cepat kendor karena penyetelannya di sini. Jadi mesin Satria FU itu dibekali dengan DOHC ya, DOHC 4 klep 6 speed. Jadi berhubung klepnya ada 4 dan mesinnya DOHC, nokennya 2, jadi si rantai ketengnya atau rantai templarnya relatif lebih panjang sehingga gampang kendor. Makanya kebanyakan yang lain untuk setelan templarnya udah dirubah menggunakan baut yang manual guys, itu akan lebih enak sih, dan gue masih pakai yang bawaan. Itu kelemahan keempatnya ya, mesin cepat berisik
karena rantai ketengnya gampang kendor. Oke, kita beralih lagi ke sebelah kanan ya. Itu kekurangan yang keempat. Nah, sekarang kekurangan yang kelima apa sih? Kekurangan kelima, mesin Satria FU dengan spesifikasi yang cukup oke ya. DOHC, klepnya 4, terus kemudian 6 speed, 150 cc, lumayan kencang. Tapi mesinnya gampang panas guys. Kenapa gampang panas? Karena Satria FU Karbu tidak dibekali dengan radiator. Ya walaupun udah ada oil cooler sih dia untuk mendinginkan oli, tapi dia tidak dibekali dengan radiator. Jadi mesin atau motor Satria FU kalian bakal lebih cepat panas ya kalau udah dipakai jarak yang lumayan jauh. Tapi kalau misal pemakaiannya masih wajar dalam kota, nggak terlalu jauh sih, masih oke-oke aja ya, nggak akan panas gitu. Tapi kalau misal kalian udah dibawa touring jarak jauh gitu ya, kalian akan merasakan panas yang berlebihan di motor Satria FU kalian guys. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu ya guys, sharing-sharing pengalaman dari gue pribadi. Tapi mungkin kalian juga punya pengalaman sendiri ya, kalian bisa share juga di kolom komentar apa yang menurut kalian ada kendalanya di motor Satria FU kalian guys. Oke, gue ulangin lagi tadi. Yang pertama, dia buat boncengan kurang nyaman karena joknya kecil. Yang kedua, dia tidak punya bagasi, jadi repot kalau mau bawa barang. Yang ketiga, depan nggak punya fairing, jadi kakinya kalian gampang kotor. Dan yang keempat, mesin yang gampang berisik karena rantai ketengnya panjang, setelannya sering berubah. Kemudian yang terakhir, dia nggak dibekali dengan radiator sehingga mesin kalian cepat panas, khususnya untuk Satria FU yang karbu ya. Kalau yang injeksi dia udah dikasih radiator. Oke, mungkin cukup sekian kontennya ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Yang baru nemu channel Bebas Motovlog, mudah-mudahan kalian sehat selalu guys. Makasih, dadah.